Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Mungkin tadi ke makam seperti apa, maksudnya ada acara apa sampai ke makam tadi? Acara ke makam itu hari ini kan menjelang 40 harian Mas Roni ya. Besok sih sebenarnya Senin tanggal 20 itu kita 40 harian. Jadi memang kebetulan kan ada teman nih Om Eko mau ikutan nengok ya. Akhirnya ya kita memang rencana ya. Iya. Memang sebelumnya kita udah rencana dari awal, dari jauh-jauh Pas hari H pas meninggal. hari H meninggal waktu itu kita Cuma kan Om Eko nggak ada tuh. nggak ada di lokasi. Mungkin nanti acara 40 hariannya itu seperti apa sih Mbak? Acara 40 hariannya itu sederhana sih, kita buat misa aja di rumah. Terus udah sih makan keluarga aja yang dekat-dekat aja, nggak mengundang banyak orang karena kan pandemi ini dibatasi semuanya. Mengundang kerabat artis juga nggak? Enggak sih, kita cuma konfirmasi, cuma nggak tahu kehadirannya datang atau enggak. Yang penting kita udah confirm kalau besok itu acara 40 harian. Kalau gini ya. Jadi kita pada waktu pas ada berita, Mas, lihat kamera mas. soalnya pada waktu pertama kita itu tanggal 9 kita Mas Roni ada telepon sama saya, Mas Bro itu ada di mana nih? Saya ada di Surabaya Om, saya bilang. Kok tumben malam-malam ada telepon, saya bilang kayak gitu. Saya kangen yang dibilang. Tumben kangen sebenarnya, karena kan kita sebagai teman itu kan kita show di luar kota maupun di dalam kota Jakarta atau di luar Jakarta, kita bareng sama Om Komposer, sama Cukmela dan sama tim yang lainnya gitu. Kayak gitu. Dari tanggal 9 dia bilang saya sangat kangen, dia bilang kapan Mas Eko pulang, dia bilang gitu. Saya segera pulang, ada apa pokoknya nanti Mas Eko pulang langsung ke tempat saya kangen, dia bilang gitu. Seperti ada firasat. Ada firasat. Kebetulan juga kan waktu itu saya lagi di Medan, Mas Eko juga lagi di Surabaya. Mas Surabaya. Eko. Kaget juga dengar beritanya. Jadi kita nggak sempat melihat lah waktu itu, makanya ini disempati untuk datang ke makamnya Mas Roni. Ya memang pada waktu itu udah janjian kita sama Om Roni, Mas Bro nanti datang di tanggal setelah kamu pulang dari Surabaya, nanti kita janjian kita mau ada launching atau ada project yang baru, dia bilang. Karena kan kita project memang ada project baru yang belum terselesaikan ya sama Om Roni. Seharusnya awal tahun depan ya kita mulai running. Ya. Udah banyak kegiatan juga kan. Schedule-nya tuh udah ada semua, cuma ya. Ya pada waktu pas tanggal 11 jam kurang lebih jam setengah 12 saya ada berita dari teman salah satu manajemen, dia telepon saya, Mas Eko ini benar nggak beritanya Mas? Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Langsung saya info kayak gitu karena waktu itu aku langsung WA kamu ya, aku WA si dia, terus setelah dibilang gitu, halo teh apa kabar? Saya bilang di rumah baik-baik aja kan, saya bilang gitu. Dia langsung ke aku pakai nangis kayak gitu kan, ada apa sama Om Roni udah meninggalkan kita semua. Jadi pada waktu saya shock juga kayak gitu. Berarti pada waktu itu memang teman saya juga udah koordinasi pada waktu malam itu, saya langsung WA chat mereka kayak gitu. Sekarang posisinya ada di mana? Saya bilang sekarang lagi di rumah sakit kayak gitu. Saya bilang kalau memang saya besok bisa dapat tiket lebih awal kayak gitu, aku langsung pulang ke Jakarta. Tapi pada waktu itu kan memang pada waktu itu juga waktunya mepet juga. Dan memang langsung dimakamin kan. Tapi tahu nggak Mas Roni sakit? Mas Eko? Saya gini, jadi saya syuting sama Mas Roni itu udah dari tahun 2018 ya teh. Iya. 2018 saya syuting mini seri, terus juga banyak istilahnya kuliner dan sebagainya. Cukup dekat lah ya. Cukup dekat banget saya sama Mas Roni. Istilahnya saya tahu sakit setahun yang lalu itu sakit juga masuk rumah sakit nyari saya datang juga kayak gitu waktu itu kan. Saya udah kasih tahu sebelum-sebelumnya sama Mas Roni, saya udah mengingatkan bahwasanya sekarang kondisinya seperti ini, saya bilang coba dikurangi makan yang berlemak, terus minum manis, saya bilang kayak gitu kan. Pada waktu itu udah iya baik bro kayak gitu. Dia sempat tanya sama saya waktu itu ya, dia kaget kalau saya memang makannya kan vegetarian kayak gitu. Mas Roni kaget,
makan memang seperti itu Mas Eko, dia bilang gitu, sempat ngomong sama istrinya juga kayak Iya. gitu. Saya nggak vegetarian tapi saya ngurangin daging, saya bilang kayak gitu. Sempat pada waktu sempat juga 3 bulan yang lalu ada ngerasa telepon saya, ada apa Om, saya bilang kayak gitu. Saya sekarang lagi ada di periksa, pernah periksa nggak? Waktu itu 3 bulan yang lalu ada periksa, katanya diabetesnya lagi naik atau bagaimana? Lagi naik kayak gitu. Ya udah, yang penting cepet ditangani aja, saya bilang. Jangan sampai nggak ditangani, cepet aja dibawa ke rumah sakit, saya bilang. Karena kenapa? Mas Roni ini selama ada sama saya, dia itu selalu curhat sama saya. Itu mulai dari tentang masa lalunya, terus selama pandemi ini ya kan, kayak gitu. Istrinya juga sering curhat sama saya kayak gitu, Mas Roni begini, terus teman-teman juga begini, ada masalah sama temennya begini gitu. Sempat kan kemarin ada juga sakit juga nggak bisa ditolongin gitu, hampir nggak bisa ditolongin gitu. Tapi pihak istri sama kita juga istilahnya ya udah cepetan lah, bagaimana biar segera diatasi. Nah, ini kan momennya juga mau menyambut Natal ya gitu. Mungkin seperti apa sih di rumah persiapan Natal tanpa kehadiran almarhum gitu? Ya pastinya lain daripada hari sebelumnya ya, sebelum tahun sebelumnya. Sedih. Bilang lagi mau misa kan, kalau kita biasanya ke gereja tuh selalu barengan, terus ke gereja tuh selalu ya nggak pernah lepas dari berempat, kita selalu berempat. Nah, makanya tadi aja saya dari gereja nih cukup sedih, maksudnya bentar lagi kan menjelang hari Natal gitu. Tapi kita saling menguatin, kita bertiga saling menguatin bahwa memang Bapak nggak ada, sudah ada ya, kita paling menghibur ya ke makam. Persiapannya ya nggak semangat kayak dulu sih, jauh ya, maksudnya beda dulu. Tradisi apa sih yang biasanya dilakukan gitu bareng keluarga? Tradisinya biasanya kita malam Natal bersama, biasanya kita suka misalnya tuh pindah-pindah, misalnya ke Puncak atau ke Bogor gitu kan. Tapi ini kita kayaknya yang tahun ini ya udah lemes sih, saya cukup lemes, maksudnya ya harus bisa nerima bahwa Mas Roni sekarang udah nggak ada ya, semangat Harus kuat. tapi Sabar. banyak yang sayang sama Mas Roni, bersyukurnya karena banyak yang support saya juga gitu, untuk buat semangat juga anak gitu kan, depan terus kok anaknya ada istilahnya ya, generasinya masih banyak, kita harus tetap optimis gitu. Banyak yang support untungnya ya, karena kalau nggak saya juga Ya harus kuat. Jadi pada waktu kemarin kita terakhir ketemu, kita sempat 3 bulan yang lalu, karena kita kan udah final mau ada launching untuk horror misteri ya. Jadi kita ada dua program, yaitu yang pertama programnya pertama kuliner kayak gitu. Kuliner kita udah sempat di-ACC oleh salah satu TV swasta yang ada di Jakarta ya, kayak gitu. Tinggal nunggu panggilan ya waktu itu. Program itu pas tahun awal tahun kayak gitu. Sama dengan halnya kita punya program horror misteri. Di saat itu kan kita juga pasti kumpul ya, waktu itu di warung saya kayak gitu. Dia bilang kita udah, karena kan Mas Roni sendiri kan sebagai pelaku sutradara dan dan pemain juga kayak gitu. Di situ ada Regina, terus ada saya, ada Jumila, ada Reka Asbabin dulu, terus ada juga Ucok Baba juga ya, ada Pak Tarno juga, dan peran masing-masing itu udah ada semuanya gitu kan. Kita juga mainnya kita juga mau di Sulawesi ya, lokasi di Sulawesi sama di Bali kayak gitu. Udah terancana, dan kita pun juga udah on schedule itu di awal tahun Januari tahun 2022 ini kayak gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain, yaitu kita juga hadir manusia juga kan. berencana. Nah, ingin bikin persembahan buat Mas Roni nggak? Gimana? Ingin bikin persembahan buat Mas Roni kayak Persembahan buat Mas Roni apa ya? Karena saya sendiri sama Mas Roni itu adalah seperti kakak sendiri, kepompong ya kayak gitu. Jadi udah kemana-mana kita juga udah ngamen
ngamen kemana-mana, kota, ke daerah juga aku, tim aku coba banget, Biasanya Mas Romi Irma itu dan suka Rosa apa juga. nah kalau dipaketin dia tuh MC kayak gitu, lawakannya kayak Ya, gitu, kita nyanyi kayak nyanyi gitu. gitu. Terus apa namanya, persembahan aku buat Mas Roni ya untuk almarhum ya, karena jasa mereka itu saya sangat kenang kayak gitu kan. Kebaikannya juga saya peroleh dari Mas Roni, karena sebagai kakak, saya udah anggap sebagai kakak, dia sebagai tutor buat aku gitu, tutor support buat dari dia gitu, memberikan penyemangat buat aku Dan dia juga juga gitu. punya inspirasi tuh buat- Inspirasinya banyak kayak gitu. Persembahan aku mungkin aku kasih hadiah buat Mas Roni yang di sana buat keluarga. Aku ada donasi sedikit sedikit lah buat keluarga besar almarhum, buat kegiatan anak-anak dan istri kayak gitu kan. Aku ada sedikit rezeki buat keluarganya mereka. Nah, mungkin kakaknya sendiri menanggapi banyak teman-temannya almarhum ya kan, masih support, masih sering komunikasi, bahkan Mas Eko pribadi mau memberikan sedikit rezekinya. Mungkin menanggapinya seperti apa nih kak? Ya seperti itu, maksudnya akunya juga ya nggak habis-habis bilang, cuma makasih banyak banget yang sudah, ya aku juga nggak nyangka ya banyak yang sayang sama Mas Roy itu ya, even dia sudah nggak ada tuh masih ada banyak deh yang kasih support sampai hari ini. Dan Om Eko juga, Mas Roni ada sama nggak ada tuh sebenarnya sama, karena kan kita memang Udah kayak keluarga udah gitu. seperti keluarga gitu. Kita saling, ya walaupun jarang ketemu tapi WA tuh mungkin kontak tuh selalu Setiap ada, hari setiap gitu. hari gitu. Tapi gini nyatanya, saya tuh sangat sayang, Mas Ron itu adalah artis terkenal, dimana saat dulu masih punya power, ya kan? Punya power dulu masih ada di Saras 08, juga ada di Extravaganza. Mas Ron itu bukan nggak ada temen, dia punya temen. Tetapi di saat posisi seperti ini, nyatanya teman-temannya nggak ada yang datang. Gitu. Di saat Mas Roni butuh dia, butuh teman-teman yang lamanya, kayak gitu. Tapi saya sangat sayangkan teman-temannya pada nggak ada yang datang. Karena kenapa? Memang pada waktu curhat sama saya kenapa kok seperti ini kayak gitu. Di saat pandemi seperti ini, saya udah nggak naik lagi di televisi. Tapi teman saya dulu banyak, sekarang teman saya nggak ada kayak gitu. Di saat saya butuh mereka, support mereka nggak ada datang buat saya. Kayak gitu. Di saat saya perlu butuh, dia nggak ada datang buat saya. Gitu. Makanya saya selalu support, walaupun saya itu dianggap sebagai keluarga, sampai suatu saat juga pasti kita juga akan ada hikmahnya gitu di situ. Jangan disesali, jangan dibuat pikiran. Ya intinya kita tetap doain sih. Ya mau saya cuma nggak jauh beda ya. Pokoknya saya cuma bisa bilang maafin Mas Roni aja itu, maafin Mas Roni. Ya mungkin namanya manusia kan ada Salah, hilaf, ada iya dia suka, ada yang enggak, cuma ya minta dibantu doanya aja. Terus Mas Roni udah damai gitu. Tapi curhatan-curhatan yang tadi Mas Eko bilang, curhat juga ke Mbak Dina. Kita tuh Udah gimana ya? ya bertiga tuh selalu sih, karena Selalu. Mas Roni tuh nggak pernah ada yang ditutupin sih ke saya, tuh selalu dia terbuka. Dan sempat memang kemarin ada gonjang ganjing ya, karena kan Mas Roni meninggal karena tekanan kayak gitu. Padahal enggak kayak gitu, karena kan saya juga dengar bahkan banyak teman-teman yang telepon dari media juga banyak telepon ya kayak gitu. Karena Mas Roni itu meninggal kemarin karena tekanan, karena dibilang ada pisah kayak gitu sama istri kayak gitu. Saya sebenarnya gini, saya akan klarifikasi juga kayak gitu. Selama ini berita yang ada di luar sana kalau Mas Roni ada tekanan, meninggalnya karena ada tekanan, terus ditinggal istri, itu bohong kayak gitu. Karena kenapa? Dina ini satu memang punya usaha, jadi ada usaha online dan dia juga kerja juga. Dan Mas Roni juga kadangkala 1 minggu sekali juga pengen balik di Bintaro, terus kadangkala juga ada di Bekasi kan, kayak gitu. Makanya kalau kalau ada berita yang memang kemarin meninggalnya Mas Roni karena ada tekanan, karena pisah sama istrinya, itu nggak benar, bohong. Biasa bilang kemarin. Dina sama Mas Roni sebenarnya baik-baik aja. Kita baik-baik saling support juga, karena apa yang saya lakuin dia tahu, apa yang dia lakuin pun saya tahu. Karena Mas Roni itu bukan sendiri sih sebenarnya, karena bolak-balik kan.
karena posisi saya kerjanya jauh dan kebanyakan rekanan saya memang daerah sana, jadi Mas Roni daerah sini, jadi dia punya lingkup sendiri yang memang aku capek kalau bolak-balik, dia bilang. Jadi mungkin kamu 2 minggu di sana, aku 2 minggu di sana, jadi kita intens sih komunikasi, dan setiap hari Minggu, Sabtu Minggu tuh saya selalu nginep gitu kan. Pasti di Bintaro. Pasti, dan ke gereja itu selalu kita mampir, pasti kita di rumah. Makanya kemarin mungkin dia sendiri itu karena pas saya lagi di luar rumah. Kalau untuk konon katanya orang bilang saya bisa, saya menekan